Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para siswa-siswi yang cantik-cantik dan cakep-cakep. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, jadi sebelum kita mulai, kita berdoa menurut agama dan budaya kita masing-masing. Minta tolong agak dipimpin temannya untuk berdoa. Untuk mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Terima kasih untuk Raga telah memimpin temannya untuk berdoa. Dan ingat, apapun kegiatan dari kalian semua, lebih baik diawali dengan doa. Oke, ya, karena doanya sudah selesai, Pak Guru ingin mengecek kehadirannya. Septina, temannya hadir semua? Hadir semua ya, alhamdulillah semuanya sudah hadir. Berarti semuanya sehat. Sebelum kita lanjut, mari kita sama-sama menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Untuk Ananda Nadia, silakan dipimpin temannya untuk menyanyi lagu Bagimu Negeri. Silakan Nadia. Teman-teman silakan berdiri. Teman-teman mari kita bernyanyi bersama. 1, 2, 3, mulai. Teman-teman silakan duduk kembali. Baik. Terima kasih untuk Nadia sudah memimpin temannya untuk menyanyikan lagu salah satu lagu wajib nasional. Kemudian ada yang masih ingat pelajaran kita minggu yang kemarin? Oke, minggu yang kemarin kita sudah membahas tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, mulai dari proses penyusunannya sampai dengan penetapannya sebagai undang-undang dasar. Ya. Selanjutnya kita akan mempelajari hal yang baru untuk minggu ini, ya. Dan saya harapkan sebelum kalian belajar lebih semangat lagi, ya. Jangan sampai Pak Guru menerangkan kalian cuma bengong, raganya di sini, hatinya di tempat yang lain. Oke, jadi semuanya Pak Guru minta perhatikan Pak Guru. Kalau ada yang mau ditanyakan langsung ditanyakan, jangan takut bertanya. Baik. Selanjutnya pada pertemuan pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang Oke. Kita mempelajari kompetensi dasar 3.4, ya, yakni mengidentifikasi keberagaman suku, agama, ras, dan antar
dasarnya. Kemudian indikator pencapaian kompetensi yang Pak Guru harapkan ke kalian itu ada 2, ya. Minta tolong Haira dibaca indikator pencapaian kompetensi 3.4.1. 3.4.1 mendeskripsikan keberagaman masyarakat. Baik, bagus. Lanjut ya ke 3.4.2. Lanjut dibaca 3.4.2. 3.4.2 menganalisis faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia. Baik, jadi ini ada 2 indikator pencapaian kompetensi. Manfaatnya apa kita belajar ini? Supaya kita tahu kenapa sih kita beragam, ya. Meskipun kita satu kampung, di kampung itu ada putih, ada yang coklat, ada yang hitam, ya. Ya, bahasanya yang beda juga, ya. Jadi itulah manfaatnya. Kita tahu kenapa kita bisa beragam. Oke, selanjutnya setelah IPK ada namanya tujuan pembelajaran. Inilah harapan Pak Guru. Tujuan pembelajaran di sini ada 6 harapan Pak Guru ke kalian, ya. Yang pertama itu bisa menjelaskan pengertian keberagaman masyarakat dengan cermat dan benar, ya. Selanjutnya yang kedua, menganalisis faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia ditinjau dari letak strategis wilayah Indonesia dengan cermat dan benar. Sampai yang ke-6, menganalisis faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia ditinjau dari sikap penerimaan masyarakat dengan perubahan dengan teliti dan benar, ya. Selanjutnya yang akan kita pelajari ruang lingkupnya cukup faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia. Jadi itu tidak akan melenceng dari sana. Oke, ya. Sebelum kita lanjut, Pak Guru ini membagi kalian menjadi 3 kelompok, ya. Jadi nanti masing-masing berisi 5 orang, ya. 5 orang atau lebih. Baik, kita mulai dari kelompok 1. Ripandi. Yang kedua, Laura Mentari Fitrianti. Yang ketiga, Siti Haira Mahalia Putri. Yang keempat, Malina Kasih. Senja Haryani Haryani Willy. Yang kedua, Baik Mersalina. Yang ketiga, Juanipa. Yang keempat, Silmi. Tadi yang kedua, Anissa, Ayu, Ning, Yas. Ayo Ning, siapa Ning Yas? Ya, Septina, Maesatun. Yang keempat, Vanessa. Yang kelima, Zilia. Yang keenam, Tina. Ada belum dapat bagian? Ada? Siapa deh? Hah? Oh ya, sorry, Noviatul. Sorry. Oh iya, ada namanya Noviatul. Oke, kita geser yang Ina ini, ya. Sorry, Ina digeser ke kelompok 1, ya. Ya, ada yang belum? Sudah? Sudah semua, ya? Baik. Oke, sekarang silakan dikeluarkan
Sudah? Oke. Kita mulai. Oke, pokoknya pakai salam ya. Kita sudah siap. Selamat datang pada materi pelajaran selanjutnya. Faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia. Dengarkan penjelasan Pak Guru, kemudian catat hal yang penting. Oke, di sini ada beberapa contoh keberagaman masyarakat Indonesia. Contohnya dari keberagaman suku. Ya, kalian lihat sendiri. Banyak penampilannya dengan menggunakan baju adat. Ya. Yang kedua, keberagaman agama. Ya, di sini dilihat beberapa agama yang diakui oleh negara Indonesia ada 6. Oke. Yang pertama itu ada agama Kristen, kedua ketiga Konghucu, keempat kelima Hindu, yang keenam baik, kalian sudah cerdas semua. Kemudian keberagaman ras. Nah, dari sini kita lihat yang paling kiri, kita lihat mukanya kayak muka Chinese ya. Nah, mata dengan mata sipit, kulit putih. Kemudian yang tengah, ini namanya Malayan Mongoloid dengan muka yang lembam. Biasa kelihatan dia seperti orang kita kebanyakan, ya. Nah, selanjutnya ini ada Melanesoid, ya. Dia bukan hitam loh, coklat. Sekali lagi, tidak ada yang hitam tapi coklat dengan rambut keriting, ya. Ya, selanjutnya ada yang Kaukasoid, ya. Dia kelihatan seperti orang Eropa. Ini dilihat dari keberagaman ras. Selanjutnya keragaman antar golongan. Nah, di sini kita lihat ini biasanya terjadi di Yogyakarta, masyarakat Jawa. Jadi mulai dari golongan prajurit, ini kalian lihat sendiri, ini namanya golongan prajurit. Kemudian ada golongan abdi dalam, nanti ada golongan bangsawan yang lain, ada senopati, ada patih, dan ada sultan. Itu namanya keberagaman antar golongan. Oke. Selanjutnya, sebelum ini Pak Guru ingin menampilkan keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Keragaman merupakan suatu kondisi pada kehidupan masyarakat yang di dalamnya terdapat perbedaan di berbagai bidang. Perbedaan itu meliputi pada perbedaan suku bangsa, agama, ras, serta budaya. A. Keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia. Banyaknya jumlah suku bangsa yang tinggal di. Namun, keberagaman juga
menjadi perbedaan musim hujan dan kemarau antar daerah, serta perbedaan kondisi alam seperti pantai dan pegunungan, budaya. Oke, silakan B. dicatat yang penting. Arti penting memahami keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan bangsa kita yang mengungkapkan persatuan dan kesatuan yang berasal dari keanekaragaman. Walaupun kita terdiri atas berbagai suku yang beraneka-ragaman budaya daerah, namun bahasa Indonesia dan tanah air Indonesia ya, dalam sebuah keluarga lebih mengutamakan channel ini semakin berkembang dan saya akan semangat lagi membuat video. Oke, videonya sudah selesai. Tayangan foto maupun video yang tadi, jadi kita dapat menarik pengertian keberagaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Contohnya, ada yang tahu berbagai bidang ini? Oke, ekonomi, kemudian Sosial. bagus, ada lagi? Oke, politik dan sebagainya. Secara tepatnya dirangkai dalam satu kalimat. Perbedaan itu dalam hal suku bangsa, ras, agama, keyakinan, ideologi politik, sosial, budaya, dan ekonomi. Oke. Baik. Jadi dalam semua ini ya, kira-kira faktor penyebab dari keberagaman masyarakat Indonesia itu apa menurut kalian? Dugaan sementaranya itu apa? Yang menyebabkan keberagaman ada di Indonesia, khususnya masyarakatnya. Faktor penyebabnya apa? Silakan bisa unjuk jari, jangan takut. Faktor penyebabnya yang pertama, yang tadi kalian lihat, kita berbeda karena ada beberapa pengaruh. Pengaruh ini biasanya terjadi karena adanya interaksi.
Saya ngomong namanya ya. Penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Oke. Kenapa ini bisa menjadi seperti itu? Ya, dugaannya karena belum tentu orang rempuk desa bisa menerima sebuah hal baru dengan cepat. Ya, orang Mesir mungkin cepat, tapi orang rempuk desa akan berpikir dulu untuk menerima hal yang baru. Jadi inilah hipotesa kita atau dugaan sementara kita. Kenapa terjadi keragaman masyarakat di Indonesia? Ya, oke. Baik. Selanjutnya, untuk membuktikan ini, Pak Guru akan membagikan kalian LKPD, yang dimana LKPD ini berisi permasalahan yang harus kalian pecahkan. Oke, silakan duduk dengan kelompoknya sesuai dengan pembagian kelompok tersebut. Yang ada di depan. LKPD-nya, paketnya, LKPD-nya, itu paketnya. Ya, ini sumber perhatikan. Oke. Baik, seluruh siswa yang hebat-hebat dan cakep-cakep, mas cantik-cantik, silahkan. LKPD-nya sudah Pak Guru bagikan, kemudian buku paketnya juga sudah, bahan yang lain juga sudah, sumber bacaan yang lain sudah. Silahkan kalian baca, kalian teliti, kemudian kalian catat semua data yang berkaitan dengan rumusan masalah masing-masing kelompok yang ada di LKPD. Kemudian kalian jawab dan susun sebagus mungkin. Pak Guru kasih waktu
Bisa dicari. Baik, informasinya sudah diklasifikasikan. Sudah ya? Sudah? Sekarang kita masuk ke tahap verifikasi atau tahap pembuktian. Ya. Benar nggak data yang sudah dikumpulkan itu sesuai dengan buku? Setelah diverifikasi benar atau tidaknya, ya, kita kasih waktu 10 menit untuk memverifikasi. Ada kesulitan? Apakah sudah? Silakan dicari. Ini kan sumber bacaan, jadi semuanya di sini ada, ya. Masing-masing ada dari para apa namanya, tokoh, kemudian dari para orang pintar, intinya di sana profesor, ya. Semua data itu ditulis, mana yang menyangkut dari permasalahan yang ada di RKPD, ya. Catat-catat ya. Semuanya bisa membacakan, semuanya punya masing-masing sumber. Jadi bisa dicatat mana yang menyangkut dari LKPD-nya, ya, dari apa yang mau dipecahkan di LKPD tersebut.
informasi yang sudah diperoleh, kemudian kalian klasifikasikan. Ya, klasifikasikan mana-mana dari data yang mirip, ya, yang sama itu diklasifikasikan. Jika pun ada data yang beda, bisa ditempatkan di tempat yang lain, ditulis di tempat yang lain. Ya. Tinggal diklasifikasikan. Nah, kayak nih, kayak kelompok 2 sudah mengklasifikasikan dari informasi-informasi yang sudah dicatat. Bagus kelompok 2. Baik, nah saingannya kelompok 2 nih, kelompok 3 sudah mengklasifikasikan informasi-informasi yang didapat sesuai dengan apa yang ada di LKPD. Kalau ada yang ditanyakan, tanyakan kepada guru. Jangan simpan dalam hati. Kalau disimpan dalam hati, nanti tidak tersalurkan, pusing di rumah. Baik, informasinya sudah diklasifikasikan? Sudah ya? Sudah? Sekarang kita masuk ke tahap verifikasi atau tahap pembuktian. Ya. Benar enggak data yang sudah dikumpulkan itu sesuai dengan buku paketnya? Ya? Benar enggak? Kita verifikasi. Mungkin ada data yang ngawak-ngawak, ada data yang asal-asalan. Setelah diverifikasi benar atau tidaknya, ya, kita kasih waktu 10 menit untuk memverifikasi. Ada kesulitan?
Baik, verifikasinya sudah selesai? Sudah ya? Verifikasi sudah selesai, selanjutnya kita akan membuat kesimpulan. Silakan hasil verifikasinya ditulis dalam bentuk laporan. Laporannya berisi kesimpulan dan kita akan membuktikan apakah benar ya dari hipotesa yang tadi bahwa faktor yang menyebabkan keberagaman masyarakat Indonesia adalah yang pertama letak strategis wilayah Indonesia, yang kedua kondisi negara kepulauan, yang ketiga perbedaan kondisi alam, yang keempat keadaan transportasi dan komunikasi, yang kelima penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Nah, ini yang akan kita buktikan dari hasil laporan para siswa sekalian.
Silahkan tanya Pak. Iya tahu. Kelompok 3 sudah? Wih, finish tuh. Kelompok 3 udah jadi. Udah narik kesimpulan. Kelompok 2? Belum ya? Kelompok 2? Udah, masih. Kelompok 1? Belum. Baik. Untuk memanfaatkan waktu, tadi kan Pak Guru bilang kelompok 1 duluan. Sekarang yang presentasi kelompok 3 yang terlebih dahulu untuk membuktikan bahwa salah satu faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia adalah penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Silakan untuk kelompok 3 maju ke depan, berdiri di depan. Satu orang jadi moderator, satu orang yang membacakan hasil penelitiannya. Silakan ke depan. Semuanya ke depan. Oke, yang lain silakan diperhatikan untuk kelompok 3 mempresentasikan hasil kesimpulannya. Langsung di depan, jangan di depan LCD. Terus. Baik, yang lain diperhatikan dulu semuanya. Silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Saya Hayasisa Yunia sebagai moderator dan rekan saya Tina sebagai penyampaian materinya. Faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia. Satu, peta Indonesia yang strategis yaitu di antara dua samudera Pasifik dan samudera Hindia. Serta dua yaitu benua Asia dan Australia. Mengakibatkan wilayah kita dan jadi jalur wilayah perdagangan nasional. Lalu lintas perdagangan tidak hanya membawa komoditas barang, namun juga pengaruh kebudayaan mereka terhadap budaya. Dua, kondisi negara kepulauan. Negara Indonesia terdiri dari beribu-ribu pulau yang secara fisik terpisah. Sudah dapat TKPD? Soal nomor 3. kelompok 3. Faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia. Satu, peta strategis. Peta Indonesia yang strategis yaitu di antara dua samudera Pasifik dan samudera Hindia. Serta dua yaitu benua Asia dan Australia. Mengakibatkan wilayah kita dan jadi jalur wilayah perdagangan nasional. Lalu lintas perdagangan tidak hanya membawa komoditas barang, namun juga pengaruh kebudayaan mereka terhadap budaya. Dua, kondisi negara kepulauan. Negara Indonesia terdiri dari beribu-ribu pulau dan budaya. Tiga, perbedaan kondisi alam. Kondisi alam yang berbeda seperti daerah pantai, pegunungan, daerah subur, padang rumput, pegunungan datar rendah, rawa dan laut mengakibatkan perbedaan masyarakat. Keempat, keberadaan transportasi dan komunikasi. Hal ini juga mengaruhi perbedaan masyarakat Indonesia. Kemudahan sarana ini membawa masyarakat untuk berhubungan dengan masyarakat lain. Kelima, penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Penerimaan masyarakat terhadap sesuatu yang baru baik yang datang dari dalam maupun luar masyarakat membawa pengaruh terhadap perbedaan masyarakat Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok saya. ada pertanyaan untuk kelompok 3? Ada, baik. Jadi sudah terbukti ya untuk hipotesanya. Terima kasih untuk kelompok 3. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Oke, kelompok 3 sudah masuk. Selanjutnya kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka kelompok yang lain diperhatikan. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Saya Zainuli sebagai moderator dan di samping saya baiknya Salina sebagai penyanyi, dipersilahkan. Satu, faktor penyebab keberagaman Indonesia yang pertama tentu karena adanya perbedaan letak strategis. Dikatakan Indonesia terletak antara dua samudera
beberapa pulau. Masing-masing pulau ini memiliki dan mengembangkan budaya yang berbeda-beda, mulai dari bahasa, kebiasaan, hingga nilai-nilai yang dianut masyarakat di masing-masing wilayah. Faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia selanjutnya adalah kondisi alam. Karena Indonesia terbentuk dari pulau-pulau, tidak heran jika setiap pulau memiliki kondisi alam yang berbeda-beda. Misalnya masyarakat yang tinggal di pesisir tentu sebagian besar bermata pencarian sebagai nelayan, di mana laut sebagai sumber ekonomi. 2. Transportasi dan komunikasi juga termasuk salah satu faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia. 1. Setiap daerah di Indonesia mengembangkan bahasa yang berbeda-beda. Bahkan satu jenis bahasa yang digunakan pada satu pulau pun bisa memiliki beragam perbedaan. Meskipun begitu, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional berperan dalam menyatukan perbedaan komunikasi masyarakat Indonesia. Sekian dari kelompok kami. Ada pertanyaan untuk kelompok 2? Ada. Jadi terbukti ya, hipotesanya yang menyatakan salah satu penyebab keberagaman masyarakat Indonesia yaitu perbedaan kondisi alam dan keadaan transportasi dan komunikasi. Jadi terbukti ya. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Silakan duduk kembali. Selanjutnya kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya Umi Sejahriani sebagai moderator dan teman saya akan membacanya. Faktor kondisi negara kepulauan. Keberagaman yang terjadi adalah keberagaman suku, bangsa, bahasa, budaya, serta peranan laki dan perempuan. Letak strategis. Faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia yang pertama, tentu karena adanya perbedaan bentuk strategis. Dikatakan Indonesia terletak antara dua samudra dan benua, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, serta benua Asia dan benua Australia. Karena berada di letak strategis, tidak heran jika Indonesia termasuk dalam jalur perdagangan yang dilalui oleh negara-negara. Para pedagang dari mana negara yang singgah ke Indonesia inilah yang membawa berbagai macam bahasa dan budaya. Masuknya bahasa dan budaya baru ini diadaptasi dan berkembang di Indonesia. Bentuk kepulauan. Faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia berikutnya adalah faktor negara berbentuk kepulauan. Seperti diketahui, Indonesia adalah negara yang dibentuk dari beberapa pulau. Bukan hanya pulau-pulau besar yang menjadi tempat tinggal masyarakat, tetapi termasuk juga pulau-pulau kecil di sekitarnya. Masing-masing pulau ini memiliki dan mengembangkan budaya yang berbeda-beda, mulai dari bahasa, kebiasaan, hingga nilai-nilai yang dianut masyarakat di masing-masing wilayah. Budaya yang berbeda-beda, mulai dari bahasa, kebiasaan, hingga nilai-nilai yang dianut masyarakat di masing-masing wilayah. Kesimpulannya, penyebab keberagaman masyarakat Indonesia ditinjau dari letak strategis wilayah Indonesia dan dari kondisi negara kepulauan. Sekian dari presentase kelompok kami. Baik, itu presentasi dari kelompok 1 dan membuktikan bahwa penyebab keberagaman masyarakat Indonesia yaitu letak strategis wilayah Indonesia dan kondisi negara kepulauan. Itu terbukti semua ya? Ya. Baik, pertanyaan untuk kelompok 1. Terima kasih untuk kelompok 1. Presentasi dan semuanya sudah terjawab, semuanya sudah terbukti. Ada yang bisa menyimpulkan dari semuanya? Materi kita pada sore hari ini mulai dari keberagaman sampai dengan faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia. Septina bisa disimpulkan? Bisa disimpulkan materi yang kita pelajari pada pagi hari ini? Atau siapa yang bisa? Nadia, Zaro, Willy, Tina. Oke, jadi kesimpulannya akan dibacakan oleh Tina.
Tina sudah menyimpulkan materi kita pada pagi hari ini, mulai dari keberagaman hingga faktor-faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia. Yang namanya keberagaman seperti yang tadi Pak Guru sampaikan, bahwa kita berbeda, ada perbedaan ya, mulai dari sosial ekonomi, mulai dari ideologi, ya, ras, suku dan keyakinan atau agama, ya. Itu kesimpulan dari materi kita pada pagi hari ini. Selanjutnya, silakan semua siswa-siswi kembali ke tempat duduknya kembali. Mohon bukunya dirapikan. Berikan soal dan penilaiannya minggu depan sudah harus dikumpulkan. Silakan dicatat di buku tulisnya, jadi PR di rumah. Sudah? Oke. Soalnya analisa, silakan ditulis. Analisa keberagaman masyarakat yang ada di lingkungan tempat tinggal masing-masing. Ya. Analisa keberagaman. Oke. Jadi ini dikumpulkan, ya. Jadi apa-apa saja keberagaman di sekitar lingkungan tempat tinggal kalian, ya. Mulai dari pekerjaan, mulai dari banyak ya, bukan gender ada, bukan jenis kelamin saja. Baik. Kemudian apa yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini, mohon semuanya diingat, dipelajari dan ingat manfaatnya. Ya, manfaatnya kita mengetahui kenapa sih kita berbeda dengan
bisa pulang. Ya. Tanggal 7. Tolong. Terima kasih ya. Untuk proses pembelajaran sudah cukup berjalan dengan lancar dan media pembelajaran yang digunakan juga cukup mendukung proses dari pembelajaran tersebut. Namun perlu ditingkatkan lagi di sini untuk menarik minat siswa itu perlu kita jeda dengan permainan-permainan agar siswa tidak bosan. Terima kasih.